bisa nggak dok, stres dan pola kerja hidup yang modern ini menjadi salah satu faktor penyebab jantung. Misalnya ini terjadi sebetulnya dia tidak punya faktor keturunan gitu ya dok, faktor genetik. Karena kan sekarang nih kalau Gen Z tuh nggak jauh-jauh dari kopi ya. Jadi terkadang agak bingung nih, apakah ini sakit lambung ya, apakah ini sakit jantung. Hari ini saya akan membahas tentang seperti yang dijanjikan di flyer sebelumnya, kita akan membahas tentang serangan jantung di usia muda. Dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dokter Vicky Victory, spesialis jantung dan pembuluh darah yang praktek di Rumah Sakit Umi ya dokter? Iya betul. Baik, tak kenal maka tak sayang ya dok. Betul. Saya izin untuk memakarkan sedikit profil dokter. Ya. Jadi dokter Vicky Victory lahir di Bandung ya dok? Betul. Asli Bandung. Ya, asli Bandung. S1-nya di Universitas Maranatha kedokterannya dan mengambil spesialisasi di Unpad ya dokter. Betul. Baik. Di RSAS. Ya, beliau praktek di Rumah Sakit Umi Senin sampai Jumat dengan waktu Senin sampai Kamis jam 13 sampai 19.30. Ya, betul. Lalu Selasa di jam 9 sampai jam 16.30, di Rabu dan Jumat jam 9 sampai 15.30 dan Ahad juga praktek ya dok di Pekan 1 dan Pekan 3. Iya, betul. Iya. Dokter, apa kabar dok, sehat? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, mungkin kita langsung saja dok membahas. Mungkin pertama kali yang kita bahas adalah tentang serangan jantung sendiri. Serangan jantung sendiri itu apa sih dok? Oke. Serangan jantung itu seperti yang kita tahu ya. Jadi serangan jantung itu dimulai dengan adanya gejala nyeri dada. Jadi gejala nyeri dada sendiri ini harus kita bedakan, ada nyeri dada yang bersifatnya atypical chest pain dan typical chest pain, yang artinya memang nyeri dada khas jantung atau bukan, ataupun ada nyeri dada yang dikategorikan sebagai non cardiac chest pain. Berarti kalau yang non cardiac chest pain itu adalah nyeri dada yang memang bukan dari jantung. Nah, kalau atypical dan typical chest pain itu ada kemungkinan bisa berasal dari jantung sendiri dengan gejala yang khas, yaitu gejala yang khas itu adalah nyeri dada sebelah kanan seperti tertindih benda berat, juga ada penjalaran sampai ke rahang, lengan kiri, bisa juga sampai ke belakang atau ke pundak, dan juga menghilang dengan istirahat atau pemberian obat isosorbit yang di bawah lidah. Nah, jadi kalau ketiga kategori itu masuk ke dalam nyeri dada, berarti itu dikatakan typical chest pain atau angina yang biasa kita sebut dengan angina ya, gitu. Nah, nyeri dada sendiri, serangan jantung sendiri biasanya terjadi di usia di atas 40 tahun atau dekade keempat, di mana proses aterosklerosis itu berjalan biasanya setelah usia berjalan memang dari muda, tapi memang biasanya menimbulkan gejala di atas usia 40 tahun atau di atas dekade keempat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa sekarang karena memang didukung oleh faktor makanan, didukung juga oleh mungkin ada sedentary lifestyle. Jadi memang mungkin untuk sekarang mungkin orang-orang yang memang kalau zaman sekarang disebutnya kaum rebahan ya, gitu ya. Jadi memang yang seperti itu mungkin bisa menjadi pencetus untuk terjadinya serangan jantung. Tapi yang memang paling kuat itu adalah faktor genetik di keluarga yang paling kuat sekarang ya. Jadi kalau misalnya memang ada seseorang yang memang ditambah dengan gaya hidup yang memang harus diperbaiki, mungkin konsumsi alkohol yang banyak, juga yang tadi kita sudah bilang bahwa aktivitas yang sedikit seperti itu ya, dan juga makanan yang banyak mengandung kolesterol, nah juga merokok. Nah mungkin ditambah dengan faktor kuat yaitu genetik, itu mungkin kecenderungan untuk bisa terjadi serangan jantungnya besar gitu pada pasien-pasien yang seperti itu. Makanya harus ada kontrol diri ya, untuk apalagi untuk pasien-pasien yang memang sudah ada faktor genetik, faktor keturunan keluarga. Oke, baik dokter. Ini menarik ya dok, kan kalau zaman dulu seperti dokter sebutkan ya, biasanya terjadi di usia atas 40 gitu ya. Betul. Ini sekarang malah terjadi di usia 25, 35 dan tidak jarang juga
bukan hanya kaum rebahan, mungkin yang over olahraga bisa terjadi juga, bisa nggak sih dok? Maksudnya faktor resikonya itu selain memang tadi yang dokter sebutkan ya, rebahan dan kolesterol, apakah orang yang sehat bisa juga terjadi serangan jantung dok? Serangan jantung itu kadang-kadang tidak bergejala sama sekali, tiba-tiba pasien mengeluhkan adanya nyeri dada pada saat istirahat sampai keluar keringat dingin, mual muntah, lalu kemudian mereka datang ke IGD, dicek ternyata hasil EKG-nya pun menunjukkan adanya serangan jantung yang akut ya. Nah memang kalau pasien termuda yang saya dapat itu di usia 23 tahun. Wih, muda banget ya dok. Ya, masih kuliah tahun. atau udah berarti? Sayangnya pasien tersebut nggak kuliah, tidak melanjutkan edukasinya. Jadi memang pada saat itu pasien tersebut ya memang mungkin overweight satu, yang kedua juga mungkin yang tadi saya bilang aktivitasnya kurang, ditambah ada faktor resiko keluarga juga gitu. Jadi pas memang datang ke saya dengan gejala angina, lalu di observasi, diperiksa, ternyata dicek troponin jantung, ternyata memang hasil diagnosisnya itu adalah mengarah ke serangan jantung. Dari pada saat itu lalu saya langsung kirim untuk pemasangan ring jantung ya, stenting. Oh gitu, baik dok. Nah kan kalau tadi disebutkan mekanisme sakit jantung itu sendiri gimana, kan kadang orang mikirnya gini, apa sih perasaan, ada yang bilang nih, saya perasaan merokok baik-baik aja, ada yang bilang kayak gitu kan. Terus ada yang juga bilang kalau saya perasaan udah jaga hidup sehat, tapi ternyata memang ada sumbatan. Seperti dokter sebutkan tadi, ini adalah salah satunya adalah faktor genetik ya dok. Kira-kira berapa persen sih dok penyebab dari faktor genetik, dan apakah faktor genetik ini faktor genetik yang mutlak atau bisa dimodifikasi? Misalnya dengan gaya gaya hidup yang baik seperti itu dokter. Seperti yang kita tahu bahwa serangan jantung sendiri mempunyai faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan absolut ya, tidak bisa dimodifikasi. Contohnya yang tidak bisa dimodifikasi yang salah satunya adalah faktor keturunan keluarga, terus udah gitu jenis kelamin, usia yang memang tidak bisa dihindarkan. Yang bisa dimodifikasi itu sebetulnya hipertensi, kolesterol, diabetes gitu, karena faktor resiko juga sendiri ke arah jantung itu yang kita tahu itu ada yang memang yang besarnya ya, itu ada faktor resiko keluarga, merokok, diabetes, dan juga kolesterol. Nah jadi kita untuk membedakan apakah memang ini serangan jantung, apakah ini nyeri dada dari jantung atau tidak, untuk memperkuat prediksi kita, jadi kita juga harus memeriksa faktor risiko yang ada pada pasien tersebut gitu. Dan juga untuk pasien-pasien usia muda, kapan sih mereka harus waspada apakah ini serangan jantung atau bukan gitu ya. Jadi memang apalagi pasien-pasien yang sudah mempunyai faktor resiko genetik atau keturunan keluarga, berapa persentasenya itu sangat besar. Dilihat dari silsilahnya ya, misalnya mungkin ada orang tua yang sudah orang tuanya entah ibunya atau kakaknya atau ayahnya yang terkena serangan jantung di atas, misalnya faktor resiko keluarganya apa, ibu misalnya gitu, meninggal di usia berapa, 25 tahun misalnya gitu, atau faktor resikonya siapa, ayah meninggal di usia berapa, 38 tahun gitu. Memang ada yang terjadi seperti itu gitu. Jadi memang kalau memang sudah punya faktor resiko keluarga, nah itu yang memang harus diwaspadai dengan satu, mengkontrol hipertensi, yang kedua juga kolesterol yang memang harus terjaga, dicek LDL dan trigliseridnya setiap per 3 bulan sampai per 6 bulan. Lalu juga dari faktor makanan, olahraga. Nah itu memang harus lebih waspada untuk pasien-pasien yang sudah memiliki faktor resiko keluarga. Oke, baik dok. Nah kan kita membahas tentang serangan jantung pada usia muda ya dok ya. Bisa nggak sih dok, kan karena memang sekarang dengan situasi yang seperti ini gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan startup gitu ya, dan jadi sepertinya beban kinerja kerja tuh yang cukup tinggi ya, stres cukup tinggi. Bisa nggak dok stres dan pola kerja hidup yang modern ini menjadi salah satu faktor penyebab jantung? Misalnya ini terjadi sebetulnya dia tidak punya faktor keturunan gitu ya dok,
faktor genetik. Bisa nggak sih dok terjadi hanya karena gaya hidupnya gitu? Mungkin yang setiap hari begadang gitu ya dok, atau mungkin karena dia banyak kerja proyek, yang dia banyak keluar terus akhirnya dia makan tidak teratur dan mungkin tidak menakar apakah makanan itu makanan sehat atau makanan yang memberi kolesterol tinggi gitu dok. Itu bisa dok? Itu sangat bisa ya, gitu. Apalagi memang dipacu oleh memang yang tadi saya bilang bahwa adanya faktor keturunan keluarga ditambah dengan lifestyle yang memang tidak karuan gitu ya. Jadi memang itu apalagi faktor stres, begadang itu bisa mencetuskan juga gitu tanpa ada faktor risiko keluarga gitu. Karena yang memang bisa memperberat itu salah satunya yang tadi saya sudah bilang faktor risiko itu ya. Jadi kolesterol, terus hipertensi, diabetes. Kadang-kadang orang juga pasien-pasien juga kadang yang nggak ngeh gitu apakah memang saya itu ada diabetes apa enggak, karena saya nggak ada diabetes dok tapi saya ada hipertensi lama gitu. Karena memang hipertensi bisa menyebabkan diabetes dan diabetes bisa menyebabkan hipertensi. Dari lingkaran itu yang harus memang ya diperbaharui. Jadi yang harus ditelaah ya gitu. Maksudnya untuk diperbaharuinya dalam artian HbA1c harus terkontrol, tensi harus terkontrol, dan juga kadar kolesterol pun harus terkontrol. Baik dok. Terus ini, sahabat Umi, kalau misalnya dalam berlangsungnya IG Live ada yang mau ditanyakan silakan kita diskusi terbuka aja ya dok ya. Atau mungkin pengunjung rumah sakit yang ingin bertanya boleh langsung. Baik dok. Dok, kalau untuk serangan jantung seperti tadi dokter sebutkan, kadang kayak tidak terasa gitu ya dok ya, mungkin seperti simptom atau gejala yang diabaikan. Nah, di usia muda ini adakah gejala khas dok? Atau misalnya dokter mau kasih tips nih ke teman-teman atau sahabat Umi, jangan diabaikan jika ada salah satu ciri khas gitu, bahwa ini adalah harusnya minimal kita datang ke dokter, ke vaskes atau minimal ke UGD setempat dok. Untuk pasien-pasien yang memang gampang untuk mengakses rumah sakit terdekat, lebih baik datang ke rumah sakit yang memang memiliki fasilitas jantung di situ, karena memang secepat mungkin harus diputuskan apakah itu serangan jantung atau bukan berdasarkan dari EKG. Nah, setelah itu kita harus dapat memutuskan dalam waktu kurang dari 10 menit apakah ini serangan jantung atau bukan, dan langkah apa yang harus dilakukan ke depan. Apakah memang memerlukan tindakan ataukah memang harus distabilkan dulu gitu. Karena yang namanya serangan jantung tersebut kalau memang sudah ada komplikasinya bisa berupa aritmia atau komplikasi lain berupa adanya robeknya dinding jantung yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Jadi memang harus dengan segera datang ke fasilitas yang memiliki fasilitas jantung atau punya spesialis jantung di rumah sakit tersebut untuk bisa memutuskan langkah apa ke depan yang harus diambil oleh pasien tersebut. Berarti ciri khasnya itu mungkin nyeri dada yang selalu konsisten atau bagaimana dok? Sepertinya kalau nyeri dada, sebenarnya gini, nyeri dada sendiri ada yang memang ongoing chest pain yang konsisten, yang terus menerus nyeri dada, ataukah memang ada nyeri dada yang hilang timbul. Nah, nyeri dada yang terus menerus itu yang memang harus kita observasi lagi, apakah memang nyeri dada ini sifatnya serangan jantung ataukah memang nyeri dada yang berasal dari jantung tapi bukan koroner gitu. Karena memang untuk nyeri dada dari jantung sendiri ada yang nyeri dada dari koroner atau nyeri dada yang bukan dari koroner. Contohnya pecah pembuluh darah aorta. Nah, pecah pembuluh darah aorta juga bisa menyebabkan nyeri dada, tapi nyeri dadanya beda dengan nyeri dada khas angina yang tadi saya bilang bahwa ada 3 kriteria, di mana kalau 3 kriteria tersebut dipenuhi maka memang positif angina gitu, yang memang nantinya akan kita ambil langkah lebih lanjut lagi untuk solusi pasien tersebut. Baik dok. Nah, ini menarik lagi ya dok ya, karena kan sekarang nih kalau Gen Z tuh nggak jauh-jauh dari kopi ya, jadi terkadang agak bingung nih apakah ini sakit lambung ya, apakah ini sakit jantung. Nah, mungkin dokter bisa nggak sih membedakan atau kasih tahu ke sahabat Umi
membedakan bahwa ini sebetulnya lambung sakitnya dan ini adalah jantung gitu. Jadi biar mereka tidak over. Karena Gen Z ini orangnya ini ya dok, benar-benar menganalisa, langsung nanya, apalagi dengan ada Gemini, ChatGPT, langsung menyimpulkan nih. Jadi mereka biar nggak menyimpulkan dok. Betul. Jadi gini, kadang-kadang kopi dimasukkan ke dalam faktor resiko jantung ya. Betul. Jadi misalnya kadang-kadang saya buka pembicaraan, Pak merokok nggak Pak? Oh saya juga nggak ngopi kok gitu. Itu sebenarnya saya salah ya gitu ya, karena yang namanya kopi itu bukan faktor resiko untuk terjadinya. Mungkin bisa ya untuk misalnya untuk minum kopi karena ada kafein jadi berdebar gitu. Tapi ini kenapa? Karena memang mungkin kopi itu temennya rokok. Kalau nggak ngopi harus ngerokok. Jadi maksudnya jadi dinegatifkan dari situ kan ya. Udah sahabat kental ya. Udah sahabat kental antara dua itu tidak bisa dilepaskan mungkin ya. Nah tapi yang menurut saya itu kopi itu yang memang bukan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Satunya lagi apakah ini dari lambung atau bukan? Biasanya kalau dari lambung itu ada gejala jika pasien tersebut makan, ada asupan makanan, biasanya lebih enak. Gitu, biasanya akan lebih enak gitu. Jadi dikasih makan lebih enak apa? Kayaknya lebih enakan untuk dikasih makanan gitu ya. Oh ya udah berarti laparnya dok. Ya karena jadi ya akhirnya oh ya udah berarti ini bukan dari jantung. Ataukah ada juga yang dikasih makanan malah lebih perih dok gitu. Ya yang namanya itu yang kita namakan tukak lambung gitu ya. Jadi makanya tapi memang nyeri dadanya bukan seperti nyeri dada kalau kata orang Sunda bilangnya nyelek ya gitu ya. Mungkin ada nyeri dada yang seperti itu ya, mungkin tidak ada salahnya trial and error kita kasih isosorbit yang di bawah lidah, berkurang apa enggak ya. Kadang-kadang juga isosorbit juga bisa mengurangkan adanya nyeri ulu hati. Nah tapi untuk lebih memastikan lagi, apalagi timbul pada saat setelah aktivitas seperti itu ya, jadi lebih baik sih dipastikan sama dokter jantungnya apakah ini memang dari lambung atau bukan. Tapi yang tadi saya bilang bahwa kalau dari lambung itu biasanya kalau dikasih makanan dia akan pasien tersebut akan merasa lebih lega. Baik. Berarti kita untuk memastikan juga kembali lagi ke gaya tubuh ya dok. Maksudnya ke gaya hidup ya. Jadi kalau memang dia gaya hidupnya seperti perokok, ada faktor resiko bahwa dia mungkin menderita diabetes yang lama gitu ya dok, atau dia menderita hipertensi atau faktor genetik, itu mungkin kalau ada nyeri dada lebih awarenessnya lebih baik ke dokter gitu ya dok ya. Betul. Jangan memutuskan bahwa ini lambung gitu. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada riwayat tersebut dengan gaya hidup yang sehat, mungkin kita bisa memikirnya lambung. Dan mungkin seperti dokter sebut tadi, nyobain dulu makan gitu ya, atau minum obat lambung kali ya dok, atau tidak gitu. Iya betul, minum obat lambung dulu boleh. Terus kalau misalnya masih enggak, kalau misalnya pasiennya memang ada sedikit pengetahuan obat isosorbit gitu ya, bisa dicoba untuk minum isosorbit yang di bawah lidah. Baik dok. Ada pertanyaan nggak? Oh sudah kan, baik. Mungkin kita ngejawab dulu ya. Jadi kemarin itu kan kita sudah posting ya dok ya. Ada pertanyaan nggak untuk acara hari ini, dan sudah masuk. Ini sudah saya catat. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah ada yang bertanya tentang dok, apa faktor yang paling sering jadi penyebab serangan jantung di usia muda? Ini yang tadi ya, atau faktor hidup atau faktor genetik. Tadi sudah kita bahas ya dok ya. Betul. Lalu yang kedua dok, kalau rokok, vape dan minuman berkafein, apakah bisa mempengaruhi kesehatan jantung? Untuk vape atau vape ataukah segala sesuatu yang berkenaan dengan nikotin dan juga tar yang ada di rokok itu memang itu bisa mencetuskan untuk terjadinya serangan jantung. Karena memang dia akan mengiritasi dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan terbentuknya penyempitan atau clotting seperti itu. Jadi tapi kalau kopi yang tadi saya sudah bilang ya, bahwa kopi itu bukan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Gitu. Tapi kalau untuk ke lambung, mungkin ada pasien-pasien yang minum kopi kok nggak enak ya ke lambung, mungkin kan terlalu asam atau bagaimana gitu. Tapi kopi itu bukan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Baik, semoga ini menjawab pertanyaan dari sahabat Umi ya. Lalu yang kedua dok, ada lagi pertanyaan dok,
kenapa ada kasus serangan jantung yang justru terjadi saat sedang olahraga. Nah ini memang banyak ya dok ya. Iya. Ada beberapa nih, apalagi yang mungkin yang pas olahraga dengan intensitas tinggi itu ya. Seperti apa dok? Kenapa kan? Sebenarnya ini kasusnya harus kita bedakan ininya ya, segmentasinya ya. Karena mungkin kalau justru yang namanya nyeri dada angina itu bisa dicetuskan dengan aktivitas, berkurang dengan istirahat. Jadi kalau misalnya memang pasien-pasien ada yang sahabat-sahabat Umi memang ada yang sedang melakukan aktivitas terus nyeri dada, Ya. memang dicetus oleh aktivitas yang berlebih, gitu. Jadi sehingga supply dan demand ke jantungnya pun oksigennya itu terganggu, gitu. Nah beda lagi kalau masalahnya ini adalah atlet heart, gitu. Kalau atlet heart itu terjadi henti jantung mendadaknya itu mungkin karena salah satunya adalah karena aritmia. Ya karena yang namanya atlet heart sendiri yang seperti kita tahu bahwa pada atlet heart kadang-kadang suka ada atlet heart syndrome ya. Salah satunya ada pembengkakan jantung juga. Nah pembengkakan jantung yang terjadi karena aktivitas dosis olahraga yang berlebih. Karena jantung dipacu terus menerus sehingga jantungnya bengkak sehingga dapat terjadi komplikasi yang lain dari jantung, contohnya aritmia yang memang harus diobservasi juga pada pasien-pasien atlet heart itu, gitu. Apakah memang terjadi aritmia nggak pada saat melakukan aktivitas. Jadi makanya ini ada dua entiti yang berbeda, gitu, antara atlet heart syndrome dengan serangan jantung, gitu. Jadi kalau atlet heart syndrome mungkin meninggalnya karena henti jantung mendadak yang disebabkan karena aritmia salah satunya. Kalau misalnya untuk serangan jantung ya memang dicetuskannya dengan aktivitas. Kadang-kadang orang yang lagi main tenis atau main tapi kan karena orang tersebut dia lost to follow up, tidak tahu apa yang terjadi. Nah makanya terjadinya seperti itu. Kalau bahasa zaman sekarangnya kecolongan ya. Ya gitu, oke. Ini menarik ya, sebetulnya di ilmu baru juga nih mungkin ya untuk teman-teman sahabat Umi, bahwa ternyata kalau olahraga yang berlebihan bisa menyebabkan pembengkakan jantung ya dok. Betul. That's why sebetulnya kalau memang kita sudah rutin olahraga itu jangan sampai terus-terusan ya, atau minimal waktunya juga jangan terlalu lama seperti itu kali ya dokter. Sebenarnya ada dosis-dosis tertentu yang bisa menyebabkan atlet heart syndrome. Namanya juga atlet heart ya. Berarti terjadi pada pasien-pasien dengan intensitas olahraga yang berlebih. Gitu, makanya kenapa ada kedokteran olahraga salah satunya untuk memaintain untuk kesehatan jantungnya sendiri, untuk menghindari case-case yang seperti ini. Gitu. Baik ini ya. Terima kasih dokter. Ya, ini ada pertanyaan lagi, dok. Ada apa tanda-tanda awal gangguan jantung yang sering diabaikan anak muda? Mungkin takut ya dok ya, kira-kira apa nih, kalau kita harus aware kalau misalnya seperti apa, apakah kalau hati-hati kalau misalnya seperti dokter tadi sebutkan ada faktor genetik gitu ya, hati-hati kalau misalnya sering begadang, atau hati-hati kalau ada rasa tidak nyaman misalnya seperti itu dokter. Kayak kita bilang sih ototnya kaget, jadi akhirnya ada yang namanya muscle sprain di situ, gitu. Nah, tapi untuk lebih mengetahui lagi apakah ini nyeri dada dari jantung atau bukan, itu memang harus ada pemeriksaan lengkap ya. Salah satunya adalah langkah awal adalah pemeriksaan EKG. Nah, jadi pemeriksaan EKG, apalagi pasien-pasien yang memang sudah ada faktor resiko genetik, baiknya dalam 1 tahun dilakukan EKG 2 kali. Baik, 2 kali ya dok ya. Iya. Baik dok, ini ada pertanyaan Minimal. langsung nih dari tadi yang live. Pertanyaan dari Ibu Widianana. Ibu penderita jantung, sebelumnya diabetes tipe 2. Apakah nanti ada kemungkinan menurun ke anak-anaknya, dan kira-kira mungkin berapa persen gitu dok? Iya. Dan apakah bisa dimodifikasi? Nah, yang tadi saya sudah bilang bahwa diabetes itu termasuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Jadi dengan level glukos yang memang bisa teratur, otomatis bisa mengurangi komplikasi ke jantungnya dengan cara pemeriksaan HbA1c. Dengan meningkatnya HbA1c, berarti komplikasi atau kecenderungan untuk terjadinya penyakit jantung itu akan meningkat.
Tapi dengan menurunnya HbA1c belum berarti ada chance untuk terjadinya penyakit jantung juga menurun. Jadi tidak diikuti HbA1c-nya turun otomatis nanti ini juga bisa berkurang, enggak. Jadi makanya HbA1c itu harus ada patokannya sendiri, gitu ya, untuk pasien-pasien yang ada diabetes. Nah, kecenderungannya untuk anak bagaimana? Nah, biasanya untuk diabetes itu cross-link ya, dari perempuan ke laki-laki biasanya, gitu ya. Nah, tapi untuk menghindarinya tersebut, ya untuk yang tadi saya sudah bilang bahwa cek lebih teliti untuk pasien-pasien yang memiliki faktor risiko genetik ke arah diabetes atau hipertensi atau penyakit jantung, karena dari diabetes sendiri bisa ada komplikasi ke jantung namanya diabetic cardiomyopathy yang nantinya bisa menyebabkan penyakit jantung lanjutan, gagal jantung. Baik dokter. Nah, terus ada lagi dok pertanyaan, dok, kebiasaan kecil apa dok kira-kira bagi kami Gen Z nih untuk menghindari serangan jantung di usia muda? Ya, nah kadang-kadang untuk yang pasien-pasien yang mungkin masih muda ya gitu, kenali badan sendiri, kenali silsilahnya juga, punya resiko faktor keluarga nggak sih di keluarga gitu ya. Terus udah gitu juga mungkin cek secara berkala gitu untuk kolesterol dan juga faktor-faktor resiko yang bisa mengarah ke jantungnya tadi saya sudah sebutkan. Olahraga, kadang-kadang sekarang suka tiduran dulu gitu ya, padahal bablas ya, akhirnya tiduran seharian. Jadi makanya kalau lebih baik sih ya olahraga itu harus dipentingkan ya, setengah jam atau 1 jam jalan aja gitu setiap hari, setengah jam udah cukup. Baik dok, ini mungkin nih closing buat kita ya dok ya. Dok, apa pesan atau tips-tips dari dokter Vicky untuk sahabat Umi, terutama karena kita membahas tentang serangan jantung di usia muda, berarti nasihatnya lebih ke arah Gen Z yang usia muda ya dok, yang mungkin rata-rata kan di atas 20 lah ya, 20 terus di bawah 30 atau bahkan mungkin ada juga yang lagi gencar banget nih dok, orang berolahraga ya, pelari culture gitu ya, maksudnya olahraga banget, maksudnya ada nggak tipsnya bahwa sesuatu yang memang berlebih atau biar bahan terus itu seperti apa dok? Yang pas idealnya nih gitu untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, untuk mereka yang di antara 20 sampai 40 tahun ya, karena udah di atas 40 tahun itu memang untuk resiko terjadinya serangan jantung itu lebih besar ya. Jadi makanya untuk menjaga kesehatan jantung di usia muda, pertama hindari sedentary lifestyle. Ya, yang kedua juga coba untuk diet rendah lemak, rendah garam. Ya karena kalau misalnya kita jalan-jalan aja misalnya ke luar negeri ya, kalau misalnya kita punya milik misalnya ke Jepang aja, itu McDonald-nya sendiri itu udah nggak berasa. Udah gitu ya, gitu setless ya dok. Jadi seperti jadi negara pun ikut mengkontrol gitu ya, gitu ke McDonald juga kok nggak kerasa ya gitu ya, nggak enak. Tapi ya karena memang dia sudah dikontrol gitu loh kadar garam, karena untuk mengurangi faktor resiko terjadinya hipertensi dan serangan jantung. Jadi di samping dari masyarakatnya sendiri yang lebih mungkin dari faktor luar juga ya harus ikut mendukung. Betul gitu ya, mungkin yang tadi saya bilang ya, hindari sedentary lifestyle, diet, olahraga, dan jangan stres berlebih. Seperti itu ya, mungkin setiap orang mungkin punya beban masing-masing ya. Betul. Tapi coba untuk bisa meredam gitu, dengan bisa untuk meredam gitu, bagaimana caranya untuk lebih menenangkan gitu, menenangkan diri sendiri. Kalau misalnya memang dengan tingkat ansietas yang berlebih, berarti otomatis saya juga bekerjanya butuh psikiater ya, untuk bagaimana caranya supaya tidak terjadi faktor-faktor resiko ke arah penyakit jantung. Baik, terima kasih Dokter Vicky. Ya, terima kasih waktunya nih. Mungkin jadi teman-teman sedikit informasi jika memang sahabat Umi gitu ya merasa ada yang sesuatu yang kayaknya setelah melihat hari ini IG Live ya bersama Dokter Vicky jadi kepikiran, sepertinya saya harus kontrol nih, atau sepertinya
benar apa kata dokter Vicky, setelah dia EKG minimal 2 kali gitu ya dok, Ya. apalagi kalau dia punya faktor resiko atau faktor keturunan. Jadi Rumah Sakit Umi kita punya layanan heart center yang cukup lengkap dan bisa bertemu dengan dokter Vicky. Dokter Vicky praktek dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya dok. Untuk hari Kamis sendiri beliau Senin dan Kamis beliau praktek dari mulai dari jam 1 siang sampai jam setengah 8 malam ya dok. Untuk hari Selasa beliau praktek di jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Rabu dan Jumat beliau praktek dari jam 9 sampai 15.30. Segera kontrol di Rumah Sakit Umi juga kebetulan masih ada promo untuk CT calcium score yang akan berlaku sampai tanggal 31 Desember. Nah dok, CT calcium score ini bisa melihat ya dok ya. Betul. Bisa benar-benar yang lagi ngerasa sehat-sehat malah bisa tahu gitu ya dok ya. Betul, dengan cara kita membersihkan MSCT koroner ya. Ya. Jadi juga dengan CT score dengan calcium score yang tinggi juga itu nanti akan berpengaruh terhadap tindakan dan terapi yang akan diberikan oleh dokternya sendiri. Ya, jadi Rumah Sakit Umi udah Betul. ada. Jadi CT scan, apalagi kita pakai CT scan yang 128 slice ya. Yang akurat Jadi ya dok. memang sudah lebih akurat dan juga bisa untuk assess dari pembuluh darah koroner kita apakah memang harus dilakukan tindakan kateterisasi untuk selanjutnya, karena kan CT scan itu untuk BPJS sendiri adalah mutlak. Jadi memang kita harus punya bukti iskemik entahkah itu dari treadmill atau CT scan. Tapi lebih baik sih dilakukan CT scan. Ya, jadi kalau kebetulan di Rumah Sakit Umi lagi promo ya, dari harga 1.350.000 ya menjadi 350.000. Jadi segera periksakan, dijadwalkan, nanti bisa menghubungi akun atau DM akun IG Rumah Sakit Umi. Baik dokter Vicky, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semuanya terima kasih. Terima Di belakang kasih saya untuk ada tim kesempatannya. marketing yang luar biasa, ada Teresti, Mbak Farni, ada Fai dan juga ada Dava. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu ya dok. Nanti kita bincang-bincang lagi. Kalau memang Baik. masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman sahabat Umi masih bisa melakukan DM. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Insya Allah kita bertemu lagi dengan IG Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.